Fragmentasi penyelesaian persoalan pada lembaga membuat tanda-tanda kekerasan yang muncul di suatu lokasi sering terhenti tanpa tindak lanjut yang pasti. Padahal dasar hukum sudah pasti dan ada. Mungkin kami menambahkan ada satu lagi, yaitu Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dan sebenarnya undang-undang ini sudah sangat bagus, tetapi satu, sosialisasi kurang. Kemudian siapa yang bertanggung jawab itu seolah-olah bias, ya. Kemudian yang ketiga, implementasinya juga masih kurang. Ini karena perangkat-perangkat organisasi pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat juga belum menyiapkan stakeholder ataupun siapa yang perlu dilibatkan. Kemudian yang keempat adalah penegakan hukum di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian Undang-Undang TPKS, kemudian Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang PKDRT itu masih lemah. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana aparat penegak hukum memahami undang-undang tersebut, kemudian bisa menegakkan, ya, di mana ada persoalan terus diproses hukum. Seharusnya begitu, Mas. Catatan KPAI menunjukkan adanya lonjakan laporan kekerasan fatal terhadap anak. Polanya terus berulang, yakni hubungan domestik, lingkup keluarga inti atau keluarga baru, serta rumah sebagai lokasi kejadian. Mengapa? Ya, yang pertama sebenarnya kita melihat dari lingkup keluarga itu sendiri. Kalau dalam lingkup keluarga ini terjadi kekerasan, kemudian terjadi pembunuhan, berarti ada persoalan di dalam keluarga tersebut. Yang kedua, lapisan kedua adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat dan keluarga besar, karena Indonesia ini kan menganut extended family, ya, keluarga besar. Bagaimana extended family atau keluarga besar, kemudian masyarakat ini berkolaborasi untuk mencegah itu. Nah, ternyata masih lemah. Selanjutnya negara ini kami kira memang lintas kementerian dan lembaga seharusnya melihat persoalan kekerasan dalam rumah tangga, di mana keluarga menjadi tempat, ya, kekerasan itu terjadi. Apapun bentuk kekerasan yang menimpa seseorang tidak pernah dibenarkan. Apalagi jika menimpa seorang anak dalam lingkungan keluarga dan dilakukan oleh anggota keluarga. Keluarga inti seperti ayah dan ibu sejatinya jadi tempat pulang paling aman bagi anak-anak. Namun, jika nyawa justru terancam ketika berada di lingkungan keluarga, maka ada jurang yang menganga lebar dalam sistem relasi kuasa. Salah satu faktor kekerasan itu langgeng atau membudaya itu karena ada relasi kuasa. Nah, salah satunya tadi yang disebutkan, orang tua, mungkin juga yang dituakan, ya, di dalam keluarga itu. Kalau memang relasi kuasa ini dibiarkan, dalam artian kekerasan itu sesuatu hal yang dianggap wajar, dan relasi kuasa ini serta-merta mencengkram hak anak, ya, sehingga terjadilah kekerasan, anak tidak berdaya, dan anak tidak berani untuk mengungkapkan. Itu yang paling parah. Kalau anak sudah tidak berani speak up, tidak berani ngomong, dia hanya menerima saja, maka dia tidak bisa melakukan pembelaan pada dirinya sendiri. Nah, maka kami sangat berharap, ya, memang relasi kuasa ini konteksnya seperti apa. Kalau orang tua, ya, kita tuakan, tetapi jangan sampai ada unsur kekerasan di dalamnya. Kalau memang ada unsur kekerasan, mohon kita semua, warga sekitar ataupun keluarga terdekat bisa mengingatkan. Jangan sampai nanti ini menjadi budaya. Apa yang menimpa NS dan Alvaro hanya setitik dari ribuan kasus kekerasan yang menimpa anak-anak di Indonesia. Jenis kekerasan apapun sejatinya tidak dibenarkan, bahkan jika itu merupakan bentuk sebuah pendisiplinan. Luka akibat kekerasan seringkali tak nyata, tapi terasa dan terus melekat di tubuh anak selama hidupnya. Jadi KPAI sebelumnya memang belum memfokuskan kepada jenis felisida. Jadi hanya melihat anak sebagai korban pembunuhan secara general. Baru di tahun 2024 kami mengerucutkan bahwa salah satu jenis KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, di mana orang tua melakukan pembunuhan kepada anak, itu disebut dengan felisida. Maka sejak tahun 2024 KPAI baru memfokuskan kepada kasus ini. Tim Expose kemudian menemui psikolog forensik klinis Cassandra Putranto untuk mendapatkan pandangan bagaimana perilaku keji dapat lebih mudah terlampiaskan pada orang-orang yang lebih dekat secara emosi. Yang jelas adalah ketika ketimpangan relasi kuasa antara
sosok yang memiliki kekuasaan dan kekuatan terhadap orang yang tidak punya kekuatan atau kekuasaan atau lebih rendah kekuatan dan kekuasaannya, tentu akan sangat mudah menimbulkan kekerasan ini terjadi. Dan di dalam situasi tertentu, baik ada kaitan dengan profil psikologis atau situasi baik ekonomi maupun sosial, itu kembali lagi akan menjadi sebuah analisa yang sangat atau harus dilakukan untuk bisa memahami sebuah kasus. Nah, persoalannya adalah ketika di Indonesia banyak sekali kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Kita sudah mengetahui bahwa banyak kasus kekerasan itu hanyalah ujung di atas gunung es, sementara di bawah itu banyak sekali. Bahkan lembaga yang bertugas mengawasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak atau KPAI pun menyayangkan tidak berfungsinya perangkat-perangkat kecil di sekitar anak ketika kekerasan terjadi. Di luar keluarga, ada lingkup masyarakat yang lebih besar yang dapat menjadi katalisator sekaligus penghambat utama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, termasuk terhadap anak. Nah, felisida itu paling banyak adalah terjadi karena ekonomi, faktor ekonomi. Yang kedua adalah faktor emosional. Yang ketiga adalah kecemburuan, cemburu dari ibu ke anak itu terjadi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah kurangnya dukungan sosial. Kalau kita melihat dari 4 faktor ini, maka yang paling pertama harus dituntaskan oleh negara adalah persoalan ekonomi. Nah, persoalan ekonomi yang bisa mendeteksi siapa? Pemerintah daerah, pemerintah desa, ya, bahkan mungkin perangkat desa seharusnya mengetahui itu. Nah, kemudian yang kedua emosional dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kerja kita semua, ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Kementerian Sosial, dan masih banyak lagi bersama-sama untuk membantu masyarakat kita dan keluarga-keluarga rentan terutama untuk bisa terlepas dari itu semua. Tak hanya menyisakan trauma panjang yang mendalam, kekerasan yang menimpa seseorang dapat menciptakan mata rantai kekerasan baru jika tidak segera diputus. Ketika seorang individu terdorong melakukan tindak kekerasan, tak ada faktor tunggal yang memantiknya. Akumulasi persoalan psikis dan kondisi lingkungan sosial dapat menjadi pemicu sebuah tindakan di luar nalar. Dalam psikologi forensik, pembunuhan oleh anggota keluarga sendiri itu memiliki motif yang berbeda-beda. Nah, setiap kasus tentu punya alasan tersendiri, dan untuk itu harus dilakukan pemeriksaan psikologi forensik. Yang jelas, setiap kasus pasti akan ada karakteristik-karakteristik tertentu. Bisa jadi karena masalah kondisi psikologisnya, bisa jadi karena situasi sosial ekonominya, bisa jadi karena adanya mungkin ketidakpuasan, kekecewaan, dendam, mungkin ada sosial ekonomi. Nah, kita tidak bisa menjawab itu apabila tidak melakukan pemeriksaan secara langsung. Nah, mungkin kita bisa berkaca dari beberapa kasus yang terdahulu. Bagi anak-anak yang sudah pernah mendapatkan atau mengalami kekerasan, ya, dan alhamdulillah masih baik-baik saja, itu juga sebenarnya sama, Mas. Jadi harus tetap mendapatkan upaya perlindungan, baik perlindungan hukum, pendampingan psikososial, kemudian prosesnya juga harus cepat. Jadi tidak ada kata toleransi untuk kekerasan walaupun pelakunya adalah orang terdekat. Nah, yang kedua, kita juga melihat begini, apa iya kekerasan akan dibiarkan sampai anak meninggal dunia? Jadi segala bentuk kekerasan itu sudah seharusnya tidak kita toleransi, tidak kita normalisasi, meskipun itu atas dasar menegakkan kedisiplinan dalam keluarga. Nah, yang ketiga selanjutnya kami juga sangat menyayangkan, ya, bahwa di laporan di KPAI juga kekerasan itu pelakunya paling banyak adalah ayah kandung, terus kemudian ibu kandung, aparat penegak hukum, sekolah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian yang jadi persoalan, harusnya orang tua kan melindungi, kembali ke pasal 20 tadi.
Tahun 1984, Indonesia pernah digegerkan dengan kekejaman Maktino yang menyiksa anak kandungnya Ari Hanggara yang masih duduk di bangku kelas 1 sekolah dasar. Tak terkecuali sang ibu tiri yang ikut menyiksa Ari. Bocah itu harus meregang nyawa setelah sang ayah memukulnya dengan gagang sapu. Tak sempat mendapatkan pertolongan, Ari meninggal dalam perjalanan. Kala itu, Undang-Undang Perlindungan Anak belumlah lahir. Setelah 50 tahun berlalu, tak terhitung jumlahnya ari-ari lain yang terus bermunculan, yang menunjukkan bahwa situasi tak menjadi lebih baik. Ternyata situasinya tidak menjadi lebih baik karena masih saja terjadi. Nah, berarti ada sesuatu yang memang belum kita lakukan secara maksimal. Ya. Terutama adalah satu, kualitas mental dari masyarakat Indonesia sendiri yang berhadapan dengan berbagai situasi-situasi yang tadi sudah saya sebutkan, sehingga akhirnya tergerak dan terdorong. Mari kita bayangkan bahwa di dalam sebuah situasi lain yang mungkin sama-sama ada konflik pernikahan, perceraian, ada unsur anak dari pasangan sebelumnya, atau mungkin ada profil psikologis tertentu, belum tentu terjadi seperti ini. Gitu. Nah, yang jelas apa yang harus kita perbaiki, tentu saja kita harus bisa berkaca dari setiap kejadian yang terjadi agar tidak terjadi lagi di masa depan. Dalam hal ini penting sekali pemerintah untuk memastikan agar kualitas masyarakat, kualitas individu, manusia di Indonesia bisa memiliki kesehatan mental yang baik. Kekerasan pada anak oleh orang terdekat yang terus berulang mencerminkan kegagalan sistemik. Tanggung jawab terbesar tentu berada pada pundak negara, yang paling memiliki kuasa untuk mewujudkan perubahan struktural terhadap kondisi sosial masyarakat. Nah, sekali lagi saya berharap negara tentu bertanggung jawab untuk memberikan kehidupan yang layak, mensejahterakan masyarakat, dan menjamin perlindungan terhadap anak. Bahwa anak-anak yang dilahirkan tentu diharapkan memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, berhak atas hak-haknya untuk mendapatkan pendidikan, perhatian, kasih sayang, kesempatan bermain, dan tentu saja bebas dari ancaman, rasa takut, apalagi kekerasan. Aparat penegak hukum mungkin bisa saja memadamkan kebakaran pada kasus kekerasan. Namun, tanpa disertai perubahan komprehensif, maka perangkat itu pun tak akan pernah punya kuasa mencegah api kembali berkobar. Fasilitas-fasilitas akses pelayanan kesehatan mental harus disediakan di seluruh Indonesia yang terjangkau, bahwa saat ini penempatan psikolog klinis di puskesmas pun juga sudah diupayakan oleh Kementerian Kesehatan agar bisa disediakan di seluruh puskesmas di Indonesia. Dan tentu saja wacana ini harus bisa terwujud dalam waktu dekat. Keluarga merupakan benteng pertama perlindungan anak. Namun, keluarga juga merupakan produk struktur sosial yang jika terjadi kegagalan memunculkan sejuta tanya bagaimana kondisi sosial ekonominya.